Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang masih Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat karunia nikmat, terlebih-lebih nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat menjadi salam kita curahkan pula kepada suri tauladan kita yang menjadi contoh dalam hidup kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus kepada seluruh umat manusia untuk menunjuki mereka terkait satu-satu dan kewajiban pertama atas kita semua, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an telah Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan nikmat agung ketika hati kita hidup, ketika kita mengenal Allah Ta'ala, dan ketika kita mengetahui bagaimana caranya mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang Ia kehendaki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar hal tersebut dan mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang sedang dimana dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum nikmat agung tadi juga lebih lagi dan lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Oleh karenanya Allah telah berfirman, jika seandainya kalian hendak menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Selain nikmat hidayah, Islam, iman dan juga ihsan kita, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Kemudian Allah memberikan juga nikmat-nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kesehatan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah sempurnakanlah dengan nikmat hidayah tadi. Oleh karenanya nikmat hidayah dan nikmat iman ini hendaknya kita jaga dan kita syukuri. Yang dari itu akan Allah tambahkan nikmat. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua tidak dapat menjamin iman kita. Telah banyak orang yang di akhir hayatnya justru keluar dari Islam. Telah banyak orang di akhir hayatnya justru Allah wafatkan di atas su'ul khatimah, kematian yang buruk. Itu semua dikarenakan amalan-amalan ketika dia hidup. Telah banyak orang yang melakukan kesalehan, tetapi hanya nampak terlihat soleh saja. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, niatan-niatan yang terselubung, ibadah-ibadah yang dilakukan secara tidak ikhlas. Kemudian di akhir hayatnya sangat mungkin Allah singkap, Allah perlihatkan, kemudian Allah wafatkan orang tersebut dengan wafat yang buruk atau su'ul khatimah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
hendaknya kita semua tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah, hendaknya kita kumpulkan pertama sisi roja atau sisi harap kita. Kita meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, kita meyakini bahwa Allah Maha Rahmat dan Maha Menyayangi, tetapi tidak lupa akan sisi khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaulah muda yang kita lihat saat ini terlalu dominan sisi roja, sisi harapnya kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, maka tidak ada masalah selagi muda kita poya-poya berbuat dosa dan segala macam. Nanti di akhir hayat, apabila ada kesempatan akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh itu tidaklah mudah, karena cerminan akhir hayat itu merupakan cerminan dari hidup kita ketika muda. Rasulullah SAW telah sabdakan di dalam hadisnya bahwa kedua kaki kita nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar tidak akan beranjak sedikit pun kecuali ditayang patah. Salah satunya adalah ansyababi bima'illah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Oleh karenanya usia ini merupakan modal, merupakan kesempatan bagi kita semua untuk senantiasa menimba ilmu, menimba dan memahaminya dan mengamalkannya. Itulah keimanan, tidak hanya di lisan tetapi dia juga di hati, dengan meyakininya dan amalan dengan seluruh anggota tubuh, melakukannya dengan melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa dan seterusnya. Dikatakan munafik apabila hanya mengatakan saya beriman, tetapi dia tidak sholat atau dia tidak meyakininya di dalam hati, ini merupakan orang munafik. Karena keimanan adalah lisan, kemudian hati dan pengawalan anggota tubuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat saja pernah dikatakan oleh seorang tabi'in, adraktu 30 min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku telah menemui dan berjumpa dengan 30 dari para sahabat. Para sahabat yang generasi terbaik dalam Islam ini merupakan generasi keemasan yang telah beliau Rasulullah SAW tempa dengan pendidikan Islam yang terbaik. Orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, namun tetap saja mereka tetap takut akan sikap-sikap nifak yang mencangkiti hati mereka. Dan terlebih lagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya senantiasa kita jaga iman dan takwa kita kepada Allah, dan hendaknya kita amalkan apa yang menjadi kewajiban kita semua. Kemudian tidak lupa putra-putri kita menjadi kewajiban kita untuk kita ajari dan kita didik. Pertama untuk masalah akidah, untuk masalah keimanan, dan tidak lupa memberikan contoh yang baik, karena anak-anak selalu mencontoh kedua orang tuanya. Anak-anak telah Allah ciptakan di atas fitrah. Rasulullah telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang terlahir itu diciptakan di atas fitrah. Artinya dia memiliki potensi untuk menerima kebenaran, untuk menerima keimanan, untuk menerima akidah. Kita ajari mereka tauhid rububiyah, bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kita ajarkan kepada mereka bahwasannya yang menciptakan, memelihara dan memberi rezeki adalah Allah. Juga kita ajari mereka tauhid uluhiyah, bahwasannya satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya zat yang memberikan kesembuhan adalah Allah, bukan para dukun dan para normal. Seperti yang telah banyak kita temukan praktek-praktek perdukunan dari pengobatan-pengobatan alternatif yang dalam praktek-prakteknya sangat tidak masuk di akal. Ada yang mengobatinya dari jarak jauh, ada yang mengobatinya dengan jambi-jambi dan zimat-zimat, ada yang mentransfer penyakit dari si pasien ke tubuh hewan dan seterusnya. Ini semua tidak lain dan tidak bukan karena kerjasama mereka dengan bangsa jin, kemudian melakukan hal-hal yang di luar nalar tersebut. Tetapi dalam akidah hendaknya kita selalu berharap kesembuhan kepada Allah, tetapi tidak lupa berikhtiar melakukan sebab-sebab kesembuhan, berobat dengan pengobatan kimiawi atau berobat dengan pengobatan herbal dan seterusnya. Ini juga bagian dari ikhtiar. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Beliaulah guru pertama kita.
Beliaulah guru terbaik di muka bumi ini. Beliau mencetak para sahabat menjadi generasi yang benar-benar bertauhid. Sebelum pengamalan Islam di Makkah ketika itu selama 13 tahun beliau menyerukan kepada la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada ilah yang mampu menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada ilah yang memiliki al-asma wal husna, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya beliau memberikan perhatian besar ini kepada anak-anak yang masih kecil. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah diajari bacaan tasyahud yang mengandung kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian juga beliau mengajarinya ketika memboncengnya di atas tunggangan. Kata beliau, ya ulam, wahai anak, wahai nak, ini muka kalimat, sesungguhnya akan aku sampaikan untayan-untayan kalimat. Pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan Allah, maka niscaya Dia akan menjagamu. Dan ini merupakan perkara yang sangat masuk di akal. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan. Jagalah batasan-batasan Allah, tidak bermaksiat kepadanya dan senantiasa bertakwa, maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita semua, akan menjaga kesehatan kita semua, dan yang terpenting adalah menjaga agama kita, menjaga keimanan kita, dan mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Allah juga akan menjaga putra-putri kita, sebagaimana dalam kisah yang pernah saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, dua anak yatim yang berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, yang harta warisan tersebut disembunyikan di bawah tembok yang hampir runtuh. Kemudian Allah mengutus Khidir untuk kembali membangun tembok tersebut, menjaga harta warisan tadi agar tidak dipindah tangankan, dan agar kelak nanti dua anak yatim tadi dewasa dan bisa memanfaatkan harta warisan tersebut. Ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan juga kepada putra-putri kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi disebutkan sebabnya adalah wa kana abuhuma shalihan. Itu dikarenakan bapak mereka adalah orang yang saleh, maka Allah berikan penjagaan kepada mereka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kemudian Nabi melanjutkan, jagalah batasan-batasan Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Allah akan memberikan hidayah, taufik dan bimbingannya kepadamu untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa idza sta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian juga mengajari tentang perkara tauhid. Apabila engkau meminta, hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pergi ke kuburan keramat bertabaruk kalau berkah, memohon kesembuhan keluarganya, memohon kelancaran rezeki dan seterusnya, atau situs-situs yang dikeramatkan, pohon-pohon keramat. Waliyadzubillah, dan ini merupakan perbuatan kesyirikan, mencari keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beliau mengajari tentang iman kepada takdir. Walau istama'at wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya segala takdir itu telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata beliau kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil, ketahuilah sesungguhnya kelompok umat manusia apabila mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali dengan sebuah manfaat yang telah Allah takdirkan. Inilah takdir yang telah Allah catat segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauhil Mahfuz. Kemudian juga sebaliknya kata beliau, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketahuilah apabila mereka bersatu bersekongkol untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu kecuali dengan kemudaratan yang telah Allah gariskan. Dan inilah yang perlu kita yakini dalam hidup kita ketika menjalani hidup. Apapun yang menimpa, baik ataupun buruknya, itu semua telah Allah tentukan. Tidak berkeluh kesah, tidak mengeluhkan hal-hal terkait musibah, penyakit ataupun keburukan yang menimpa, karena ini sudah takdir.
Tetapi kita bersyukur apabila telah Allah takdirkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Maka inilah makna sabda Rasulullah sesungguhnya amat mengherankan perkara orang mukmin itu. Apabila tertimpa kebaikan ia akan bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ia tertimpa keburukan maka ia bersabar. Dan ini merupakan kebaikan baginya ketika seseorang tertimpa musibah, penyakit, atau ditinggal wafat oleh keluarganya yang dicintai. Ketika ia bersabar, ia akan mendapatkan pahala yang besar yang insya Allah akan ia tunai, akan ia dapatkan hal tersebut di akhirat kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang masih jumpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada putra dan putri kita, kita juga mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Namun kita hanya mampu untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan usaha ini Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kita bersusah payah, lelah letih untuk mencari harta, membiayai mereka untuk sekolahnya, untuk pendidikannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar tersebut. Ketika di dunia disebutkan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya seluruh amalan terputus ketika kita wafat kecuali 3. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh. Ketika ia kita didik, ketika ia melihat contoh yang baik dari kita semua, ia akan tumbuh menjadi orang yang soleh, akan tumbuh menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan yakin dia tidak akan lupa mendoakan kita sebagai orang tuanya, akan menyisipkan nama kita di dalam doa-doanya. Allahumma ighfir li wa li walidayya, ya Allah ampunilah untukku dan untuk kedua orang tuaku. Dan ini yang akan menaikkan derajat kita selaku orang tua di akhirat kelak, dan akan menjadikan sebab-sebab ampunan untuk kita semua di akhirat kelak, dan pahala pun akan terus mengalir sekalipun kita sudah tidak lagi beramal, sekalipun kita sudah tidak lagi bersama mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain berusaha hendaknya kita iringi juga dengan doa-doa. Ada 3 doa yang diijabah. Ada salah satunya adalah doa orang tua. Pertama, doa al-mazlum, orang yang dizalimi, doa yang dijabah. Yang kedua, doa al-musafir, doa orang yang bersafar, melakukan perjalanan. Ketika di perjalanan ia merasakan segala kesulitan, dan ketika dalam kondisi seperti itulah Allah mengijabah doa-doanya. Yang ketiga adalah doa al-walid li waladihi, doa seorang bapak, demikian juga ibu untuk anaknya. Oleh karenanya bapak-bapak hendaknya jangan sampai terbawa emosi mendoakan keburukan kepada putranya. Hendaknya mengendalikan emosi dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk anaknya, karena doa buruk sekalipun akan Allah kabulkan. Terlebih lagi doa kebaikan untuk putra putri kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menjadikan beliau dan keluarganya menjadi orang-orang yang menjadikan sholat. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menjadikan sholat. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doaku, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita dan mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.